Semua orang membenci. Kisah cinta Naira bab 38. Semua orang mulai menikmati jamuan makan malam yang disajikan oleh pelayan hotel. Hanya terdengar suara dentingan sendok, garpu dan pisau yang membentur piring yang terbuat dari bahan porselen. Naira benar-benar tidak nyaman saat pandangan mata Dio sedari tadi tak melepaskannya dari seberang meja yang ia duduki saat ini. Ya, laki-laki itu tak henti menatap Naira dengan sorot mata yang penuh penyesalan dan kekecewaan. Rasanya ingin sekali kucongkel bola matanya. Naira hanya sibuk memainkan garpu dan pisau yang hanya ia pegang sambil memandangi daging steak yang sama sekali belum tersentuh olehnya. Ia begitu canggung untuk makan bersama orang-orang dari keluarga terhormat seperti ini. Dev juga merasa tidak senang saat mengetahui Dio dengan tidak sopan memandangi istrinya hingga seperti itu. Bukan hanya Dio saja yang memandangi Naira, tetapi Yesi, Rahel dan juga Nyonya Wisnu sedari tadi juga mengawasi Naira seperti layaknya seorang pencuri. Ketiga wanita itu seolah tengah mencari kesalahan Naira. Dev memotong dengan cepat daging steak miliknya, lalu menukarnya dengan daging steak yang masih utuh di atas piring milik Naira. Aku sudah memotongkan daging untukmu. Jadi makanlah. Naira hanya termangu melihat sikap Dev semanis ini kepadanya. Padahal Naira tahu Dev hanya sedang melindungi dirinya. Kenapa diam? Ayo makanlah. Apa perlu kusuapi? Tidak, Dev, terima kasih. Naira tersenyum dan Dev membalas senyumannya. Hal itu membuat keluarga Dio semakin panas saat melihatnya. Terutama Nyonya Wisnu dan Dio. Yang seharusnya ada di samping Devan adalah putriku, batin Nyonya Wisnu sambil menatap Naira yang mulai menyuapkan satu potong daging ke dalam mulutnya dan mengunyah dengan begitu anggun. Entah kenapa wanita tua itu sangat membenci Naira. Deheman Nyonya Wisnu membelah keheningan di sana. Tuan Chandra. Iya, Nyonya Wisnu. Papa Chandra dengan tergesa-gesa menelan seluruh makanan yang masih bersarang di dalam mulutnya. Merasa terganggu. Kita sebagai orang tua harus pintar-pintar memilih menantu supaya kita tidak salah mencarikan pasangan untuk anak kita. Melirik ke arah Naira yang seketika menghentikan kunyahan makanannya. Karena saat ini banyak sekali wanita muda yang berkeliaran di luar sana mendekati laki-laki yang umurnya jauh lebih tua darinya hanya untuk mengincar hartanya saja. Naira meremas masing-masing telapak tangannya. Ia sangat tahu maksud dari perkataan Nyonya Wisnu itu ditujukan untuk menyindir dirinya. Nyonya Wisnu masih memerhatikan Naira untuk mengkritik ekspresinya setelah mendengar apa yang baru saja ia katakan. Benar, kan, Nyonya Fagela? Ia bertanya kepada besannya yang sejak dari tadi sibuk menikmati makanan. Iya, benar sekali itu, Nyonya Wisnu. Kita harus benar-benar tahu bibit, bebeit, dan bobotnya, sahut Nyonya Fagela seraya menelan penuh makanan yang baru saja masuk ke dalam mulutnya. Karena tidak sopan sekali berbicara sambil mengunyah. Tapi lebih tidak sopan lagi jika sedang makan tapi diajak berbicara seperti ini. Papa Chandra merasa tidak senang dengan perkataan Nyonya Wisnu yang terkesan menasehatinya, seolah menantunya bukanlah wanita yang baik. Iya, tentu saja, Nyonya Wisnu. Papa Chandra menyahut seusai menyesap Chinese tea miliknya. Untuk memilih menantu aku tidak membutuhkan nasihat dari siapapun. Seulas senyuman ia sematkan untuk menghangatkan suasana akan perkataannya yang terdengar dingin dan menusuk. Chandra mengusap bahu Naira yang kala itu duduk di sampingnya. Seperti kata Anda, saya harus pintar-pintar mencari menantu. Dan saya sudah mendapatkannya. Tanpa perlu meragukan bibit bebeit dan bobotnya. Karena saya mengenal betul keluarga menantu saya. Mungkin Anda tidak mengenal semuanya, Tuan Chandra. Semua wanita umumnya bersikap manis di depan mertuanya. Apalagi mertuanya yang kaya raya seperti Anda. Nyonya Wisnu tertawa elegan dan penuh sindiran. Tapi untung saja menantuku memang anak yang sangat manis. Karena ayah Naira adalah sahabat baik saya. Jadi saya tahu betul bagaimana keluarga menantu saya, Nyonya. Dan saya tidak mungkin memilihkan pasangan sembarangan untuk putra tunggal saya. Oh, baguslah. Nyonya Wisnu menganggukkan kepala setelah beberapa saat tercengang karena kecewa mendapatkan jawaban yang tak seperti ia harapkan dari Tuan Chandra. Tuan Chandra, apa kau tahu? Suara Nyonya Wisnu tiba-tiba terhenti saat Tuan Wisnu memelototinya. Maaf, Tuan Chandra, istriku terlalu banyak bicara hingga mengganggu makan malammu. Silakan dilanjut lagi. Iya, aku rasa memang seperti itu.
Karena sangat tidak sopan sekali mengajak orang berbicara saat sedang makan. Seulas senyuman yang ditebarkan oleh Papa Chandra menutupi ekspresinya yang sebenarnya kesal terhadap setiap perkataan istri dari rekan bisnisnya yang menyudutkan Naira seolah menantunya itu bukanlah wanita yang baik. Dev, Papa, apa Naira boleh pergi ke toilet? Tanya Naira dengan lirih. Tentu saja boleh, sayang. Biar Dev yang mengantarmu. Tidak usah, Papa. Biar Naira sendiri saja. Semua mata berpusat kepada Naira yang kala itu beranjak berdiri dan berlalu pergi meninggalkan ruangan itu. Kemana menantumu, Tuan Chandra? Tanya Tuan Fagela. Dia pergi ke kamar mandi. Dio hendak beranjak berdiri meninggalkan tempat duduknya bermaksud menyusul Naira, tetapi Nyonya Wisnu langsung menahan putranya itu untuk tidak pergi dari sana. Sorot matanya pun penuh dengan peringatan hingga membuat Dio seketika menurut untuk tetap berada di tempat duduknya. Nyonya Dio mengambil minuman soda berwarna merah. Ia hendak menyesapnya, tetapi minuman itu justru malah menumpahi baju yang ia kenakan. Astaga, bajuku basah, heboh Nyonya Wisnu. Kau ini ceroboh sekali. Tuan Wisnu mengambil beberapa lembar tisu dan memberikan tisu itu kepada istrinya. Bersihkan menggunakan ini. Tidak usah, aku pergi ke toilet saja untuk membersihkannya. Nyonya Wisnu beranjak berdiri dan berpamitan pergi dari sana. Naira terlihat merapikan bajunya seusai buang air kecil. Wanita itu kini berdiri di depan cermin wastafel menatap pantulan wajahnya yang terlihat tegar tetapi sebenarnya rapuh. Kenapa semua orang membenciku? Ia memejamkan kedua matanya seraya mengembuskan napasnya yang terasa berat. Rasanya Naira ingin sekali menangis saat ini juga, tetapi tidak boleh. Ia tidak boleh selemah itu. Naira memutuskan keluar dari toilet untuk kembali ke ballroom. Namun, langkahnya yang sudah mencapai pintu toilet sejenak terhenti saat dirinya tidak sengaja berpapasan dengan Nyonya Wisnu. Wanita itu menghunuskan tatapan tajam kepada Naira. Naira mencoba tak menghiraukannya dan hendak pergi dari sana. Akan tetapi, Nyonya Wisnu menghentikannya dengan menarik pergelangan tangan Naira. Mau kemana? Mau kembali menemui keluarga suamiku. Naira mencoba melepaskan pergelangan tangannya dari tangan wanita itu. Lepaskan tanganmu dariku, Ibu Wisnu, supaya kau tidak terkena kuman. Sindir Naira. Ia mengingat beberapa bulan yang lalu wanita yang menjadi ibu mantan kekasihnya itu pernah menyebutnya sebagai kuman. Nyonya Wisnu langsung mengempaskan tangan Naira dengan kasar. Memang benar dugaanku selama ini. Kau wanita yang berwajah polos tapi murahan. Sama seperti ibumu. Apa salah ibuku? Kenapa setiap kali menghinaku kau selalu mengait-ngaitkan aku dengan ibuku? Bentak Naira. Ia benar-benar tidak terima. Karena kau dan mendiang ibumu sama saja. Sama-sama wanita murahan yang tidak tahu diri. Serunya. Aku tahu kau menikah dengan Devan hanya karena ingin mengincar harta keluarganya saja, kan? Itu bukan urusanmu. Naira terlampau kesal akan wanita itu hingga ia melupakan sopan santunnya. Wanita seperti Nyonya Wisnu yang selalu menghinanya memang tidak pantas disopani, pikirnya. Tentu saja urusanku. Gara-gara kau aku tidak bisa mendekatkan putriku dengan putra Tuan Chandra. Seru Nyonya Wisnu. Kau sudah berhasil menjadi bagian keluarga Bunarya. Tapi di mataku kau tetap wanita murahan yang tidak pantas mendapat marga keluarga Bunarya. Rahang Naira mengeras. Kenapa Bu Wisnu begitu membenciku? Apa salahku? Aku sudah menjauhi putramu. Kau ingin tahu kenapa aku sangat begitu membencimu? Seru Bu Wisnu. Ia menggeret tangan Naira dan mengajaknya mendekati cermin wastafel. Ia menangkup dengan kasar wajah Naira dan menghadapkannya ke cermin. Lihatlah wajahmu. Selain aku benci karena kau sudah berani menjalin hubungan dengan putraku. Aku membenci wajahmu yang sangat mirip dengan ibumu ini. Lalu mengempas Naira dengan kasar. Naira hampir terjatuh, tetapi Dev saat itu tiba-tiba masuk ke dalam toilet wanita dan menopang tubuh Naira. Ya, karena merasa ada yang tidak beres, Dev memutuskan meninggalkan meja makan untuk melihat Naira dan memastikan bahwa istrinya baik-baik saja. Devan. Nyonya Wisnu begitu terkesiap saat melihat Dev menyelonong masuk begitu saja. Apa yang kau lakukan kepada istriku, Nyonya Wisnu? Suaranya terdengar menggelegar hingga menggema di dalam sana. Tatapan tajam menghunus wanita itu. Aku hanya mengajak Naira mengobrol saja. Nyonya Wisnu mengulum senyuman gugup. Dengan cara mendorongnya, bentak Dev.
Sorot matanya gelap, penuh dengan amarah. Kau adalah orang terhormat, Nyonya Wisnu. Jangan mencoba memancing emosiku untuk membuatku lupa cara menghormatimu. Nyonya Wisnu mendengus. Devan, aku hanya menasehati Naira. Karena dia ini bukanlah wanita yang baik. Aku hanya kasihan kepadamu karena sudah menikah dengan wanita seperti dia. Aku tidak butuh belas kasihan dari siapapun apalagi dari dirimu. Karena aku sangat tahu bagaimana istriku. Kau tidak tahu. Dia ini wanita murahan. Dia pernah menukar tubuhnya hanya demi bisa memeras uang ratusan dari putraku. Kedua mata Dev dan Naira membeliak saat mendengar tuduhan itu. Kau bohong. Aku tidak pernah seperti itu. Bantah Naira. Aku tidak pernah meminta uang kepada putramu apalagi sampai ratusan juta. Kau masih mengelak. Seru Nyonya Wisnu. Bahkan kau mempergunakan uang yang diberikan oleh anakku untuk membeli barang-barang mahal. Dan kau masih mengelak. Cukup, Nyonya Wisnu. Bentakan Dev kali ini mengejutkan wanita itu. Kau benar-benar sudah keterlaluan menghina istriku. Tangan Dev mengepal. Rahangnya mengeras. Kalau saja Nyonya Wisnu bukanlah wanita mungkin genggaman tangan Dev saat ini sudah melesat di wajahnya. Selanjutnya. Bab 39. Amarah Dev. Sekelebat sosok gadis polos yang menangis di makam waktu itu kembali terngiang di ingatan Dev hingga membuatnya semakin emosi dan tidak terima dengan apa yang dituduhkan oleh Nyonya Wisnu terhadap Naira. Kaki Dev nyaris melangkah mendekati wanita itu, hendak mencercanya atau sekedar memberinya peringatan. Tetapi, Naira menarik tusido yang dikenakan oleh Dev sambil menggeleng kepala ke arahnya hingga niat laki-laki itu terurungkan, dan langkahnya pun terhentikan. Kau berani berbicara seperti itu lagi tentang istriku, jangan harap kau dan keluargamu bisa hidup tenang, Nyonya Wisnu. Suara Dev kembali menggelegar dan menggema di ruangan yang pengap dan lembab itu dengan penuh ancaman. Sorot matanya gelap dan tidak main-main. Akan tetapi, Nyonya Wisnu hanya menganggapnya gertakan belaka dan tidak terlalu menanggapinya. Tapi dia memang perempuan murahan. Dia rela menukar tubuhnya hanya demi bisa memerasa uang dari putraku dan memanfaatkannya. Bahkan putraku sampai berani membangkang gara-gara perempuan ini. Sambil menunjuk Naira dengan tatapan ketus dan tanpa ampun. Napas Naira memburu tajam seakan ada kobaran api yang saat ini tengah membakar tubuhnya ketika ia mendengar tuduhan buruk Nyonya Wisnu yang dilayangkan kepadanya. Kau pikir aku wanita apa, Bu Wisnu? Mata Naira memerah penuh. Ia nyaris gagal mengontrol emosinya. Kau pikir aku gila materi hingga rela menukar tubuhku dengan uang yang nilainya tidak seberapa. Ayahku mendidikku tidak untuk menjadi wanita murahan seperti yang kau maksud. Naira tidak berhenti berbicara. Kali ini ia tidak memberikan celah sedikit pun untuk Nyonya Wisnu berbicara. Kau pikir ayahku tidak sanggup membiayaiku sampai aku harus menjual diri kepada putramu yang bodoh itu. Tapi kenyataannya kau perempuan murahan, sama seperti ibumu. Jangan pernah menyebut ibuku wanita murahan. Ibuku tidak seperti itu. Bentak Naira sambil menunjuk Nyonya Wisnu dengan jari telunjuknya. Kau seorang ibu dan memiliki anak perempuan, tapi kelakuanmu tidak menunjukkan bahwa kau seorang ibu. Perkataan Naira membuat Nyonya Wisnu tersentak. Ia tidak menyangka Naira akan seberani itu mengatainya. Wanita itu hendak membalasnya dengan perkataan yang menyakitkan, pikirnya. Akan tetapi Naira lebih memilih pergi dari sana setelah meluapkan isi hatinya sebelum Nyonya Wisnu berbicara. Hei, Nyonya Wisnu yang tidak terima hendak mengejar Naira, namun tubuh Dev menghalanginya. Nyonya Wisnu, kuharap kau menarik perkataanmu tentang istriku. Seru Dev. Kalau tidak kau mau apa? Tantang Nyonya Wisnu. Memang kenyataan kalau istrimu itu wanita murahan yang memanfaatkan putraku hanya demi bisa mendapatkan uang. Naira tidak seperti itu. Dev membentak dengan penuh keyakinan. Mengingat dirinya sudah mengenal betul bagaimana istrinya. Tangannya nyaris mengempas tubuh Nyonya Wisnu dari hadapannya. Tetapi, lagi-lagi ia tidak bisa melakukannya karena Nyonya Wisnu adalah wanita. Kau berani lagi menghina istriku atau sampai berani berbicara seperti itu tentang istriku kepada orang lain. Dev mengepalkan tangannya dengan rahang yang mengeras. Menatap kaku wanita parubaya yang ada di hadapannya saat ini dengan emosi yang semakin membuncah, kau akan melihat bagian sisi terburukku yang tidak akan segan menghancurkan usaha keluargamu hingga tak tersisa sedikit pun.
Kali ini Nyonya Wisnu bisa melihat sorot mata Dev yang tidak main-main dengan ancamannya itu. Hingga ia melemaskan tubuhnya yang tegang untuk tidak membantah. Dev berlalu pergi keluar dari sana dan segera menyusul Naira. Ia mengedarkan pandangannya ke segala arah. Namun, ia tidak melihat istrinya di sekitar halaman ballroom atau di lift. Apa mungkin Naira kembali ke meja makan? Tanpa berpikir panjang, Dev segera masuk ke dalam ballroom, tetapi ia juga tidak mendapati Naira di sana. Kursi yang mulanya diduduki oleh istrinya itu terlihat kosong. Kini perhatian semua orang memusat kepada Dev yang tampak kebingungan. Dev, ada apa? Tanya Papa Chandra sesaat setelah mengakhiri obrolannya dengan Tuan Wisnu dan Fagela. Papa, di mana Naira? Tadi dia kan berpamitan ke toilet. Tadi dia sudah kembali, Pak. Tapi Naira tidak ada di sini, Dev. Naira dari tadi belum kembali. Dev mengepalkan tangannya sambil menggertakkan gigi. Kemana dia? Ia melangkah dengan gusar menuju ke meja makan dan mengambil tas milik Naira dan juga ponsel miliknya yang tergeletak di atas meja. Ia dengan tergesa-gesa hendak meninggalkan ruangan itu untuk mencari Naira yang entah pergi kemana, tetapi Chandra menghentikan langkahnya. Kau mau kemana, Dev? Tanya Papa Chandra. Dev mau pulang. Jangan tidak sopan meninggalkan acara yang belum selesai. Seru Papa Chandra dari sela-sela giginya. Dev menarik ekor matanya. Ia dan papanya saat ini tengah menjadi pusat sorotan semua orang yang ada di ruangan itu. Dan Nyonya Wisnu. Wanita itu tampak sudah kembali dari toilet. Tatapan keduanya pun saling bertemu. Sorot mata Dev penuh ancaman dan tak memberinya ampun hingga wanita itu ketakutan dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Untuk apa bersikap sopan kepada mereka? Jawaban Dev membuat Papa Chandra dan semua orang tercengang. Papa Chandra dibuat bingung, kenapa putranya tiba-tiba tidak sopan seperti ini. Tidak ada gunanya menghadiri undangan orang-orang yang menghina tamunya sendiri. Sambil berlalu menerobos papanya untuk meninggalkan ruangan. Devan, tunggu. Devan. Suara Papa Chandra yang memanggilnya berulang kali serasa tidak ada gunanya, karena itu sama sekali tidak merubah niat Dev untuk meninggalkan acara itu. Setelah bayangan Dev lenyap dari pandangannya, Papa Chandra berbalik badan. Memasang wajah sungkannya di hadapan rekan bisnisnya tersebut. Tuan Fagela, Tuan Wisnu Tama. Saya minta maaf atas sikap putraku yang sangat tidak sopan. Saya tidak tahu apa yang terjadi hingga dia marah seperti itu dan meninggalkan acara makan malam ini. Sekali lagi saya minta maaf atas ketidaksopanan putraku. Tuan Chandra, kau tidak perlu meminta maaf seperti itu, kami sudah bisa memakluminya. Tidak apa-apa, ayo duduklah dan kita lanjutkan makan malam kita, tutur Tuan Fagela. Iya, Tuan Chandra, lupakan saja. Kita bisa memaklumi Dev, timpal Tuan Wisnu Tama. Papa Chandra mendesah kesal dan langsung menarik tubuhnya untuk duduk kembali di kursi meja makan. Begitupun dengan Nyonya Wisnu yang ikut mendaratkan tubuhnya kembali untuk duduk di kursi miliknya. Tuan Wisnu Tama menghunuskan tatapan tajam kepada istrinya. Ia memiliki firasat yang tidak baik. Ya, bisa saja kekacauan ini disebabkan oleh istrinya tersebut. Apa yang baru saja kau lakukan di toilet? Seru Tuan Wisnu. Ia berbicara dari sela-sela giginya. Mengontrol suaranya supaya tidak terdengar oleh siapapun. Tentu saja aku membersihkan bajuku karena terkena tumpahan minuman. Kau pikir apa? Naira tiba-tiba pergi dan Dev marah seperti itu. Tidak mungkin kau tidak melakukan sesuatu kepada Naira hingga membuat Dev marah. Memangnya aku melakukan apa? Aku tidak melakukan apa-apa kepada anak itu. Aku tidak percaya kepadamu. Iya, kau memang tidak pernah mempercayaiku. Ku peringatkan kau. Naira adalah menantu Tuan Chandra, jika sampai terjadi apa-apa dengan usahaku hanya karena kau berbuat ulah. Aku tidak akan segan untuk menceraikanmu. Nyonya Wisnu seketika membisu. Ia tidak berani berbicara ataupun membantah sepatah kata pun. Dari dulu suaminya itu memang selalu saja mengancam dirinya dengan perceraian. Selanjutnya. Bab 40. Marit Whitmer. Dev, apapun yang aku lakukan. Apapun yang aku lakukan. Kemana Naira? Dev berkacak pinggang sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Sepertinya dia kembali ke parkiran mobil menemui Kai. Dev melenggangkan kakinya meninggalkan tempat itu.
Ia pergi turun ke basement dengan menggunakan lift untuk menemui Kai yang kala itu sedang menunggu di parkiran. Ya, pikirannya saat ini berkata bahwa istrinya ada di parkiran bersama dengan pengawalnya. Namun, ternyata pikiran Dev salah. Naira tidak ada di sana. Bahkan Kai sendiri tidak melihat Naira sama sekali. Di mana memangnya Nona Naira, Tuan? Pertanyaan Kai membuat Dev merasa geram saat mendengarnya. Ya mana ku tahu. Kalau aku tahu aku tidak akan menanyakannya kepadamu. Semburnya dengan kesal. Apa ponsel Nona tidak bisa dihubungi, Tuan? Tanya Kai. Kau tidak lihat tasnya ku bawa. Sambil menunjukkan tas tangan berwarna hitam yang terbuat dari lapisan kulit buaya imitasi. Lalu di mana Nona, Tuan? Kau masih bertanya Naira di mana? Aku tidak akan segan menghajarmu. Seru Dev. Emosi yang diakibatkan akan Nyonya Wisnu masih tak menyurut dari dalam dirinya. Rasanya Dev ingin sekali mengumpat siapapun yang ada di dekatnya saat ini. Maaf, Tuan. Ayo antar aku mencari Naira. Dev masuk ke dalam mobil tepat di belakang kursi kemudi. Baik, Tuan. Kai segera masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil meninggalkan tempat itu. Mobil yang dikemudikan oleh Kai mengitari beberapa tempat yang sekiranya tidak jauh dari hotel milik keluarga Dio, sesuai seperti yang diinstruksikan oleh Dev. Karena Dev mengira bahwa Naira tidak pergi jauh dari sana. Namun, sudah hampir setengah jam lamanya mereka mengelilingi beberapa lokasi, tetapi mereka sama sekali tidak melihat adanya tanda-tanda Naira di sana. Kemana Naira? Ini sudah malam. Dev mencemaskan wanita itu. Terlebih lagi malam sudah hampir larut. Jalanan juga terlihat sepi dari pengendara. Bukankah kotanya ini rawan penjahat? Dev jadi ingat beberapa waktu yang lalu saat dirinya nyaris celaka karena seorang penjahat dan Naira menyelamatkannya. Mengingat waktu itu, Dev jadi semakin mencemaskan Naira. Ayo Kai, cepat temukan Naira. Kenapa sekarang kau tidak berguna seperti ini? Dev tidak bisa mengontrol emosinya jika sudah marah. Kai hanya bisa mengelus dada sambil mendesah dalam hati supaya tidak terlalu memasukkan perkataan Dev yang menyakitkan ke dalam hatinya. Apa mungkin Nona Naira pulang ke rumah, Tuan? Tanya Kai setelah beberapa saat. Tidak mungkin. Bisa saja, Tuan. Kenapa tidak Tuan tanyakan dulu kepada Lily? Jika memang Nona Naira tidak pulang ke rumah, kemungkinan ada dua tempat lagi yang pasti Nona kunjungi. Di mana? Rumah Tuan Wira dan rumah sahabat Nona Naira yang aneh waktu itu, ujar Kai sambil mendecik kesal saat mengingat Miranda dengan tidak tahu diri mengatainya sebagai seorang sopir. Dev pun membenarkannya. Kenapa dirinya tidak berpikiran ke sana? Ya, mungkin saja Naira saat ini pulang ke rumah ayahnya, atau rumah Miranda. Ya sudah, kita pergi ke rumah Paman Wira. Perintah Dev. Lebih baik Tuan tanyakan dulu Nona Naira kepada Lily. Barangkali Nona sudah pulang, Tuan. Dia tidak akan pulang ke rumah. Aku tahu itu. Seru Dev. Kan belum dicoba, Tuan. Dia tidak pulang ke rumah. Seru Dev dengan mengotot. Coba tanyakan sebentar kepada Lily, Tuan. Kenapa kau begitu memaksa sekali? Seru Dev. Baiklah. Aku akan menanyakannya kepada Lily. Jika Naira tidak ada di rumah, aku akan melemparkanmu dari sini. Ancamnya dengan sungguh-sungguh. Kenapa jadi seperti itu, Tuan? Saya kan hanya menyarankan saja. Kai mendesah bingung. Dev mengambil ponsel miliknya yang terselip di saku tuxedo yang ia kenakan. Ia menghubungi nomor rumah untuk menanyakan apakah Naira sudah pulang atau belum. Selamat siang, di sini kediaman Bunarya. Ada yang bisa saya bantu? Suara Lily terdengar beberapa saat setelah nada dering telepon menghubungkan. Halo, Lily, ini aku Dev. Oh, Tuan Dev. Saya kira siapa? Tawa Lily terdengar cekikikan tidak sopan. Iya, Tuan, ada apa? Tanyanya kemudian. Lily, aku mau tanya. Apa Naira sudah pulang ke rumah? Nona Naira. Iya, apa dia sudah pulang? Iya, sudah, Tuan. Sekitar 10 menit yang lalu Nona pulang ke rumah naik taksi, dan tadi saya mengambil uang belanja untuk membayar taksi itu. Mendengar pernyataan Lily, Dev seketika begitu lega saat mendengar bahwa istrinya ternyata telah pulang ke rumah. Tapi kenapa? Dev menukas perkataan Lily. Wajah Nona terlihat murung. Saya bertanya, tetapi Nona hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam kamar, Tuan.
Baiklah kalau begitu. Aku akan pulang sekarang. Biarkan dia sendiri. Jangan mengganggunya. Tutur Dev. Baik, Tuan Dev. Dev mengakhiri panggilan itu tanpa memberi sahutan. Apa Nona Naira ada, Tuan, di rumah? Tanya Kai dengan sedikit memutar lehernya ke belakang, namun masih fokus akan kemudinya. Iya, ada. Dia sudah pulang. Jadi kita sekarang pulang saja ke rumah. Baik, Tuan. Kai menambah laju kecepatan mobilnya dan langsung memutar arah untuk kembali ke rumah. Dev benar-benar merasa lega mengetahui Naira baik-baik saja. Laki-laki itu menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong, tetapi pikirannya sedari tadi dipenuhi akan Naira hingga membuat dirinya mendesah bingung karena semenjak akhir-akhir ini dirinya melamun dan selalu terbayang dengan sosok polos Naira yang menangis di tempat pemakaman waktu itu. Tas milik Naira yang sedari tadi dipangku oleh Dev, kini menjadi pusat sorotan matanya mengarah. Tangannya yang penasaran membuka tas tangan yang terbuat dari kulit buaya imitasi tersebut. Barang-barang Naira tidak ada yang mahal. Bahkan semuanya tidak bermerek. Lalu kenapa Nyonya Wisnu bisa menuduhnya seperti itu? Gumam Dev. Hanya terdapat lipstik, ponsel dan juga dompet di dalamnya saat Dev berhasil membuka pengait tas itu. Dev hendak menutup kembali tas itu. Akan tetapi, ia tiba-tiba dibuat penasaran ingin sekali melihat ponsel milik Naira. Tidak boleh. Ponsel ini bersifat pribadi. Aku tidak boleh lancang. Dev memasukkan kembali ponsel yang sudah berhasil ia ambil dari dalam tas itu, tetapi lagi-lagi ia dibuat penasaran. Tapi dia kan istriku. Aku berhak mengetahui segala sesuatu tentang dia. Tanpa berpikir panjang, jemari tangan Dev berkutat kepada layar ponsel milik Naira yang baru saja ia nyalakan. Yang menjadi sasaran pertama kali untuk ia periksa adalah galeri foto. Tidak ada foto laki-laki di sana kecuali ayahnya. Tidak ada satupun foto Naira bersama kedua kakaknya. Kebanyakan hanya foto Naira bersama Miranda. Ya, ini menunjukkan bahwa Naira hanya dekat dengan ayahnya dan juga sahabatnya saja. Kini tangan Dev bergantian memeriksa kontak ponsel wanita itu. Hanya ada beberapa nomor ponsel teman laki-lakinya saja yang tertera di sana. Itu pun mereka tidak pernah terlibat percakapan melalui panggilan maupun pesan singkat. Karena saat Dev memeriksa histori panggilan dan juga pesan singkat, Naira hanya lebih banyak mengobrol bersama ayahnya dan juga Miranda. Dia masih muda, tetapi kenapa temannya hanya Miranda saja? Gumam Dev dengan heran. Perhatiannya kini teralihkan akan sebuah percakapan pesan singkat yang sudah berada di kotak masuk selama beberapa minggu yang lalu. Kening Dev berkerut. Nomor yang tak dikenal dan tidak disimpan secara khusus di daftar kontak Naira. Dev mencoba membuka pesan itu. Ia terkesiap saat mengetahui bahwa ternyata pesan itu dikirimkan oleh Dio yang mengajak Naira untuk bertemu, tetapi dalam percakapan itu Naira menolak keras untuk menemuinya. Untuk apa dia masih menyimpan pesan dari mantannya? Raut wajah Dev mendadak menjadi kesal. Ia hendak memblokir nomor itu, tetapi ternyata Naira sudah memblokirnya terlebih dulu. Tanpa meminta izin dari Naira, Dev langsung menghapus histori percakapan antara Naira dengan Dio seraya tak berhenti mengumpat dalam hati karena rasa ketidaksukaannya dengan laki-laki itu. Hal itu pun berimbas untuk membersihkan kontak ponsel Naira. Beberapa nomor ponsel teman laki-laki Naira yang ada di sana juga sengaja ia hapus hingga kini tidak tersisa satupun nomor ponsel laki-laki, kecuali nomor ponselnya, Ayah Wira dan juga Papa Chandra. Semua yang kulakukan selalu benar dan tidak ada yang salah. Dia istriku, jadi aku berhak melakukan apapun. Gumam Dev seraya memasukkan kembali ponsel milik Naira ke dalam tas. Bersambung.